Pemirsa, kita lanjutkan diskusi kita. Saya ingin mengutip statement dari Adnan Pandu Praja dalam keterangan persnya mengatakan bahwa harus bisa, ini calon menteri maksudnya harus bisa menjelaskan sekaligus mempertanggungjawabkan asal-usul harta bendanya, seperti yang Anda katakan tadi, Bang Pumpida, dan pejabat harus berani dan jujur, tapi jarang orang berani jujur di lingkungan korup, berani melawan intervensi. Nah, ini satu persoalan juga. Mungkin ICW sudah punya nih daftar atau koleksi nama-nama calon orang-orang yang tidak boleh dijadiin pejabat publik. Sejauh ini yang kita lakukan baru di lingkup kejaksaan ya. Artinya kita punya list saat sedang mengumpulkan, lebih tepat mengumpulkan daftar hitam orang-orang yang nggak boleh masuk sebagai jaksa agung. Karena bagi kita, siapa itu? kita nggak bisa sebutin. Belum selesai. Jangan-jangan listnya panjang banget. Listnya panjang. Itu baru jaksa agung panjang banget gitu ya. Jaksa agung aja ada sekitar 14 orang yang nggak boleh masuk. Apalagi menteri yang lain. Tapi saat ini kita masih fokus di isu penegakan hukum. Jadi beberapa nama-nama itu menurut hasil pemantauan yang kita lakukan, informasi yang kita dapat dari beberapa kawan di dalam maupun juga orang yang punya interaksi dengan kejaksaan itu tidak boleh terpilih sebagai jaksa agung karena kita saat ini butuh jaksa agung yang figurnya selain dia punya keberanian, integritas itu jadi nomor satu gitu ya. Kemudian aspek yang juga selalu didorong oleh teman-teman muda di Kejaksaan Agung adalah ini butuh revolusi mental gitu ya. Artinya perlu revolusi juga di kejaksaan. Udah jadi tim kampanye bukan? Belum, saat ini belum. Jangan-jangan sudah bolak-balik rumah transisi. Suka ketemu ya di sana ya? Baru ketemu sekarang. Ini nuduh-nuduh terus ini tadi. Enggak, orang nanya kok, bukan nuduh. Jadi di berita satu ini masa transisi. Kita sebelum ke rumah transisi. PDKT. Tapi kan menteri atau calon menteri juga harus ada PDKT kepada publik. Ya, artinya begini, nama-nama orang yang diproyeksikan untuk menjadi calon ya, bukan jadi menteri loh, baru calon menteri. Boleh dong dilempar oleh rumah transisi kepada publik gitu. Waktu caleg kan ICW udah mengeluarkan nama-nama seperti itu. Pada saat itu mungkin ada kriteria-kriteria, tapi saya nggak tahu kriterianya apa. Gitu. Nah, kalau misalnya ada blacklist ya, data yang tidak boleh diangkat, itu tidak diungkap sekarang, mungkin dibalik. Yang harus dicalonkan itu kriterianya A, B, C, D. Ya, sebenarnya kalau bicara soal kriteria standar ya, hampir semua sama. Salah satu integritas tadi nomor satu, kompetensi juga nomor sekian. Kemudian juga soal apakah dia punya keberanian melakukan proses perubahan di internal gitu ya. Kita masih ingat kasus Rudy Rubiandini. Dia orang baik sebelum masuk, kemudian ketika dia masuk dia tidak bisa melakukan perubahan di dalam. Artinya apa? Kemudian dia terjebak gitu ya dengan reformasi birokrasi yang buruk dan sebagainya. Kita juga punya kasus Rohmin Dahuri, orang baik yang masuk ke institusi yang belum juga steril dari praktek korupsi dan itu menjebak dia. Gitu. Nah, di posisi-posisi ini yang saya pikir harus dijaga di awal. Saya sendiri juga masih agak ragu kalau orang itu sering muncul ke publik, apakah dia orang baik, ataukah gitu ya, ataukah ini cuma kamuflase. Mungkin masih ingat untuk pencitraan maksudnya. Betul, Rudy Rubiandini sebelum tertangkap dia mudik itu naik kereta ekonomi, Pak. Iya, jarang muncul di media ya. Iya, artinya jangan-jangan memang waktu itu memang semangatnya ingin juga jadi menteri. Jadi biar pencitraan dan sebagainya. Nah, ini yang saya pikir harus dijaga. Jangan disamain. Lebih dekat jalurnya pakai kereta juga gitu kan. Iya, mungkin tidak ada pesawat terbang ke sana. Tapi jangan disamain dong sama tugas presenter tiap hari muncul di TV cari pencitraan. Masih mau ditipin TV. Arahnya udah kebaca. Kalau begitu begini dong, lebih baik saja konkret. Orang ini tidak boleh dipilih karena track recordnya begini. Orang ini boleh diajukan sebagai calon. Itu kan lebih jelas. Ya, itu yang mau kita dari posisi kami sendiri juga masih harus memilah-milah apakah kita layak menjual atau mengumumkan nama itu atau hanya rekomendasi yang itu sifatnya tertutup. Iya. Jadi misalnya kalau kita mengumumkan daftar 12 daftar hitam calon jaksa agung, kita akan dapat 12 gugatan gitu. Laporan pencemaran nama itu. Dari nama-nama itu. Paling tidak informasi ini akan kita sampaikan langsung kepada presiden, wakil presiden. Iya, sebab ini kan bentuk pengawasan publik kan ya, Bang Pumpida. Nah, apakah sudah ada formula yang ditentukan ketika nanti rumah transisi sebelum Pak Jokowi dilantik itu menerima berbagai masukan yang banyak itu? Maksudnya ini kan mekanisme seperti apa? Diterima semua, diseleksi atau ini kan ranah politik ya. Di dalam ranah politik juga tidak terlepas daripada ranah-ranah fitnah. Gitu. Artinya politisasi dalam konteks masalah nama baik seseorang itu sangat kecil sangat mudah sekali.
persoalan yang kecil aja bisa langsung besar sekali dalam politik. Nah, artinya apa? Tetap harus ada verifikasi-verifikasi yang dilakukan. Nah, verifikasi kepada yang bersangkutan. Oh iya, kepada nama yang disebut. jadi tidak mentah-mentah dia terima itu maksud saya. itu tanpa ada klarifikasi, cross check, cek dan recheck. Laporan masyarakat juga minta maaf ya, saya tidak melihat bahwa masyarakat ini naif sekarang karena persoalan masyarakat juga macam-macam golongannya. Banyak orang yang sudah sangat pandai berpolitik, pandai memanipulasi isu-isu gitu, mengatasnamakan masyarakat juga di dalam konteks mengatur macam-macam. Ini juga harus diantisipasi. Semua bicara gitu. atas nama rakyat gitu kan. Begitu, tapi kan gampangnya begini, kalau misalnya semua nama-nama itu masuk ke rumah transisi, kemudian ada mekanisme seleksinya yang memang bakalan diundang sebagai calon saja yang diverifikasi gitu kan, dan dipanggil gitu kan, dikonfirmasi atau dikonfrontir malah. Saya nggak tahu persis nanti mekanisme secara realnya seperti apa, tapi proses verifikasi itu menjadi sangat penting. Artinya begini, karena ini ranah politik ini banyak orang bermain dan tidak langsung orang yang berkepentingan kadang-kadang bermain, dia juga memakai tangan ketiga, bahkan tangan ke-100 mungkin baru mainnya gitu kan, untuk bisa menjerumuskan seseorang juga bisa aja. Nah, tapi saya yakin sekali kalau Pak Jokowi dan Pak JK ini sangat paham lah tentang masalah, apalagi Pak JK sudah pernah berpengalaman dalam konteks mengidentifikasi orang-orang. Alhamdulillah lah selama ini Pak JK sendiri yang selalu mendorong-dorong bahwa waktu di Golkar menjadi ketua umum Golkar, Pak JK itu benar-benar melarang sekali. Ngomong-ngomong masih Golkar kan? Sudah dipecat. Tapi maksudnya begini, ketika ketua umum aja nih bahwa pemerintahan tidak boleh mengambil dana-dana untuk partai dalam konteks mengambil dari misalnya permainan anggaran lah. Gitu. Itu jelas sekali Pak JK udah mewanti-wanti supaya kita padahal tidak. kan seringkali anggota DPR kan jadi ATM-nya partai ya kan dari proyek-proyek. Tidak hanya itu luar biasa, anggota DPR, tapi menteri-menteri juga sama. Bisa juga. Oke, kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Kita break dulu, pemirsa tetap bersama kami segera kembali.